Biarkan aku memelukmu. Bab 727. Tuan Presiden datang. Kemunculan Tuan Presiden yang tiba-tiba membuat korban bencana di dalam tenda menjadi sangat bersemangat. Tuan Presiden, terima kasih, kamu sudah menenangkan kami semua. Tuan Presiden, kami berterima kasih karena Anda sudah secara langsung mengarahkan para pekerja yang menolong korban bencana, sehingga hilangnya nyawa kami dan harta benda kami bisa diminimalkan. Pada saat Tuan Presiden datang, tenda yang didedikasikan untuk korban bencana tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Sebenarnya Presiden datang kali ini hanya untuk meminta gadis kecil tersebut pergi keluar dan berubah menjadi acara bersalaman tangan dengan para korban bencana. Orila berdiri di pojok ruangan. Baru saja mereka semua bersikap sangat baik kepadanya karena dia sudah bekerja keras menjaga mereka seharian. Tetapi kebaikan mereka kepadanya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang menyalami tangan Presiden. Melihat dirinya sendiri yang berada di pojok ruangan, Orila menatap tajam Miguel, membalikkan badannya dan berjalan keluar tenda. Tatapan apa yang diberikan oleh semua orang yang berada di sana? Jika ingin berbicara lebih enak dilihat, dia tentu saja lebih enak dilihat dibanding Abang Hanselnya. Jika ingin berkata lucu, dia tentu saja lebih lucu dari Abang Hanselnya. Bagaimana bisa begitu dia datang, semua orang berubah menjadi seperti tidak melihat ke arahnya lagi? Dia merasa cemburu. Orila bukanlah merasa cemburu kepada orang yang terluka, tetapi dia merasa cemburu kepada Abang Hanselnya. Di dalam hatinya, rakyatnya jauh lebih penting dibandingkan dirinya. Meskipun dia sedang bersalaman dengan rakyatnya, tetapi tatapan Miguel tetaplah hanya melihat Orila. Sekecil apapun perubahan ekspresinya, tidak akan luput dari penglihatannya. Setelah dia meninggalkan tenda, dia berbicara beberapa kata kepada korban yang terluka, lalu juga mengikutinya keluar. Tetapi pada saat dia keluar, dia tidak bisa menemukan gadis kecil itu. Di mana dia? Dengan sendirinya dia bertanya dengan kedua pengawal yang berjaga di depan pintu tenda. Tetapi ketika kedua pengawal itu mendengarnya, tatapan mata mereka membulat dengan wajah kebingungan. Di mana dia? Perkataan Presiden ini memiliki celah. Sebenarnya yang dia tanyakan adalah dia laki-laki atau dia perempuan atau dia hewan. Presiden mereka menanyakan satu pertanyaan, tetapi juga tidak mengatakan dengan jelas siapa dia yang dia maksud. Bagaimana caranya mereka bisa tahu siapa dia yang dimaksud olehnya? Melihat wajah kedua pengawal yang penuh dengan pertanyaan, di dalam hati Miguel hanya ada satu pemikiran. Pengawal yang menggerakkan otot, mohon agar tidak membuat mereka menjadi jantungmu. Otak mereka tidak memiliki pemikiran sama sekali. Cepat ataupun lambat akan membuat orang merasa sangat marah. Hahaha. Miguel melihat keadaan sekitar. Dari sebelahnya terdengar suara tawa yang sangat keras. Begitu dia membalikkan kepalanya dan melihat, terlihatlah gadis kecil itu yang sedang berdiri dan mentertawakannya. Dia berjalan menemui Orila. Kenapa? Sudah tidak marah? Orila bahkan tidak melihatnya sedikit pun dan juga tidak memperdulikannya. Dia membalikkan badannya dan berjalan pergi, terlihat begitu sombong. Gadis kecil, ikutlah denganku, Miguel berkata dan maju beberapa langkah. Setelah berjalan beberapa langkah, gadis kecil tersebut masih berdiri di sana tidak bergerak sama sekali.
Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk sepertinya dia masihlah marah kepadanya. Miguel berjalan kembali. "Gadis kecil, ikuti aku." Dia sama sekali tidak memperdulikannya dan dia dengan penuh kesabaran menunggunya. Siapa yang menyuruh dia hari ini berkata begitu kejam kepadanya? Menyakiti hatinya. Dia hanyalah tidak memperdulikannya. Sudah bisa dibilang memberikan hukuman yang paling ringan kepadanya. "Siapa gadis kecil? Hah?" Tidak memanggil namanya. Dia pasti tidak akan pergi bersamanya. Tetapi langkah kakinya sudah tidak bisa dikontrolnya lagi. Badannya begitu jujur ingin mengikuti Miguel pergi. Umur yang masih begitu muda, jika bukan gadis muda, maka dipanggil apa? Miguel menatapnya. Bajunya begitu kotor, wajahnya juga begitu kotor. Begitu menonjolkan tatapan matanya yang bagaikan air yang begitu jernih dan berkilau. Miguel tidak bisa menahan dan memegang tangannya. "Ikuti aku." Baiklah, dia akan pergi dengannya. Dia tidak menariknya. Dia sudah hampir tidak bisa menahan untuk pergi bersamanya. Dan untungnya dia menarik tangannya. Tangannya sangatlah besar. Dengan begitu mudah bisa melingkari pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, dia membuatnya merasa kehangatan di cuaca saat ini yang sedang turun hujan. Dia tanpa sadar mendekat dengannya, seperti menginginkannya memeluknya masuk ke dalam pelukannya. Hanya dengan dia memeluknya, kesulitan seharian ini dan rasa sakit di tubuhnya akan hilang begitu saja. Tetapi pada saat dia baru saja mendekatinya sedikit, dia dengan segera menghentikannya. Pada saat "Kakak ini Yaya, dia bukanlah kalian abang harus Hanselnya. perhatikan keselamatanmu. Pelukannya bukanlah Pada miliknya. saat menyelamatkan orang, kamu juga jangan lupa Karena memperhatikan merasakan diri perubahan sendiri." emosi dari diri Orila, Miguel Perkataan menambah ini kekuatan bukan pada hanya tangannya, ditujukan kepada mereka membuatnya bertiga, menjadi lebih dekat. tetapi juga ingin ditujukan kepada abang Hanselnya. Kenapa? Yang sama sekali tidak bisa mendengarnya. Orila menggeleng-gelengkan kepalanya. Otaknya sama sekali tidak berbicara. Dia merasa takut pada saat dia membuka suara. Dia akan merasa begitu sakit hingga menangis. "Rila?" Miguel terus bertanya. Dia masih saja tidak ingin mengatakannya. Miguel juga tidak lagi bertanya. Hanya saja tidak peduli seberapa banyak mata yang melihat ke arah mereka. Dia sama sekali tidak melepaskan tangan Orila. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara sama sekali. Hingga mereka sampai di dalam tenda tempat tinggal presiden. Miguel barulah berbicara. "Aku sudah menyiapkan air panas untukmu dan menyiapkan sebuah baju bersih untuk kamu gunakan. Kamu masuklah dan membasuh dirimu terlebih dahulu. Lalu menukar bajumu. Aku akan berada di luar menjagamu." Dia merupakan nona besar dari perusahaan Esses. Sejak kecil sudah terbiasa diperlakukan layaknya mutiara. Beberapa tahun ini dia tidak pernah merasakan begitu susah, begitu lelah seperti saat ini. Melihat dirinya yang begitu kotor sudah seperti seekor kucing liar. Tidak memiliki waktu dan fasilitas untuk menyuruhnya membilas bersih tubuhnya. Hatinya terasa sangatlah sakit. "Tuan Presiden, apakah kamu menyiapkan air panas ini khusus untukku?" Lihatlah, dia sudah mengetahuinya bahwa abang Hanselnya masih memikirkan dia di dalam hatinya. Apa yang dilakukannya membuat dia kembali merasa bersemangat. Miguel mengangguk-anggukkan kepalanya. "Benar, cepatlah kamu mandi. Setelah mandi, kamu harus beristirahat sebentar. Jika langit sudah terang, aku akan membangunkanmu."
Orila tidak mengerti. Apakah kamu tidak masuk? Kamu adalah seorang wanita. Aku tidak terlalu enak hati. Gadis kecil ini, lelaki dan wanita masih terdapat perbedaan. Dia harus mengerti caranya melindungi dirinya sendiri. Jika seandainya dia bukanlah abang Hanselnya, dan bagaimana jika dia adalah orang jahat? Tuan Presiden, kamu masuklah terlebih dahulu. Orila membuka pintu tenda. Cepatlah, aku ingin meminta tolong satu hal kepadamu, kata Orila. Dia tidak menanyakan hal apa, karena dia tidak bisa menolak tatapan matanya yang begitu bersinar. Dia berjalan masuk mengikutinya. Pada saat dia baru saja masuk ke dalam pintu, Orila membalikkan badannya dan memeluknya. Dia mengeluarkan tangannya dan memeluk pinggangnya, memeluk dengan sangat erat. Rila, Miguel berpikir untuk melepaskan tangannya. Tetapi bagaimanapun dia tetap tidak berdaya mendorong Orila. Dia juga sangat ingin memeluknya masuk ke dalam pelukannya. Tetapi dia sekarang adalah presiden negara A. Dia bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu tahu siapa orang yang sedang kamu peluk ini?" Orang ini bukanlah abang Hanselnya. Identitas pria yang dipeluknya sangatlah asing baginya. Jika saat ini dia digantikan oleh orang lain, maka orang ini adalah orang jahat. Tuan Presiden, kamu jangan bergerak, jangan berbicara. Mohon kamu biarkan aku menggunakan pelukanmu untuk bersandar. Hanya untuk bersandar sebentar saja. Karena aku memikirkan abang Hanselku. Orila memeluknya dengan erat. Kepala kecilnya berada di depan dada Miguel, bergumam berkata, "Jika abang Hanselku berada di sampingku, dia pasti akan memelukku erat, memberikan aku kehangatan. Dia pasti akan melakukannya." Rila, abang Hanselmu berada di sampingmu. Abang Hansel juga sedang memelukmu. Abang Hansel bisa memberikanmu kehangatan. Perkataan itu tidak bisa dikatakan dengannya. Tetapi Miguel bisa memeluknya. Dengan erat memeluknya membuat dia merasa terlindungi, memberikan kehangatan untuknya. Miguel mengeluarkan tangannya dan memeluk dirinya. Dengan ringan menepuk-nepuk punggungnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya akan menjadi lebih baik. Perlahan-lahan, dia merasa napas Orila menjadi lebih lambat. Ketika dia melihat ke bawah, Orila sudah tertidur di dalam pelukannya. Gadis ini begitu memaksa bekerja seharian, dan baru saja berkata di hadapan korban bencana jika dirinya tidak merasa lelah sama sekali. Dan pada saat ini, dia sudah tertidur begitu cepat di dalam pelukannya.